Alhamdulillah sehat Ibu, mudah-mudahan Ibu juga sehat dan sukses selalu Ibu. Jadi apa tujuan kita hari ini Pak ya? Baik, sesuai dengan rencana kita, bahwasanya kita hari ini seperti yang saya sampaikan kepada Ibu bahwa saya ingin bertemu dengan Ibu untuk sedikit sharing, sedikit menceritakan terkait dengan permasalahan saya. Tujuan pertemuan kita pada hari ini adalah bagaimana saya ke depannya bisa menemukan pembelajaran yang lebih baik, karena saya merasa pembelajaran yang saya lakukan saat ini itu masih belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kira-kira tujuan apa ya Pak yang sudah Bapak buat terkait yang Bapak rencanakan? Baik Ibu, untuk tujuan kedepannya pada saat pembelajaran yang saya lakukan untuk pertemuan selanjutnya itu akan mendapatkan hasil yang maksimal, di mana anak-anak kita, siswa kami, misalnya yang saya ajarkan itu mampu mengikuti setiap proses sesuai dengan yang ada pada kurikulum Merdeka saat ini, yaitu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak-anak nantinya mampu menghasilkan produk ataupun menghasilkan sesuatu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan bakat dan minat mereka itu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu juga kita harus bisa menganalisis kebutuhan anak ya dalam pembelajaran. Jadi bagus sekali Pak kaitannya dengan hal tersebut, dan kira-kira kesempatan apa yang sudah Bapak miliki dalam menyiapkan rencana tersebut? Baik Ibu, untuk terkait berbicara masalah kesempatan itu sendiri, menurut saya bahwasanya ada kesempatan terkait dengan waktu yang luang di sela-sela jam pelajaran kosong saya, kemudian di akhir pekan itu yang akan saya siapkan untuk bagaimana merencanakan yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tujuannya bahwa mudah-mudahan dengan waktu luang yang saya siapkan tadi, perencanaan yang saya susun akan menjadi lebih baik. Terus apa saja kekuatan yang sudah Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Baik, terkait dengan kekuatan ini Bu, yang pertama yang saya sampaikan yaitu untuk saat ini dengan IT yang terus berkembang, alhamdulillah saya masih bisa mengimbangi proses, artinya saya masih bisa ikut dengan perkembangan IT yang saat ini terus berkembang. Nah, kemudian kekuatan yang kedua yang saya miliki yaitu saya memiliki rekan sejawat yang usianya masih relatif muda dan energik untuk bisa berbagi, bisa berkolaborasi untuk menuju ke depan yang lebih baik. Itu yang saya miliki kekuatan-kekuatannya. Terus lalu apa ya hambatan yang mungkin menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Dalam angan-angan saya, dalam bayangan saya, yang menjadi hambatan adalah terkait dengan keselarasan waktu antara saya dengan rekan-rekan sejawat, di mana butuh waktu yang memang ekstra dalam upaya menyatukan waktu antara saya dengan rekan-rekan sejawat untuk berdiskusi, untuk berkolaborasi. Nah, itu salah satu kendala yang akan saya hadapi. Di sisi lain, kendala yang saya hadapi adalah motivasi anak itu sendiri dalam proses pembelajaran yang relatif masih di bawah rata-rata. Kira-kira solusinya apa Pak dalam mengatasi hambatan tersebut? Untuk mengatasi hambatan yang saya alami, yang saya pikirkan yaitu mencoba meluangkan waktu saya, yang harus lebih meluangkan waktu untuk bisa bersama dengan anak muda, mencari waktu anak muda kosong, kemudian saya akan berdiskusi dengan mereka, saya akan mencoba bertukar pendapat, saya mencoba mengajak mereka untuk masuk ke dalam proses pembelajaran saya, sehingga saya ada kontrol, saya ada yang mengawasi, saya ada yang mengawasi dari mereka anak-anak muda tersebut. Kemudian terkait dengan peserta didik yang terkait motivasi, rencana saya yaitu keterlibatan orang tua. Bagaimana orang tua itu terlibat secara langsung dalam hal memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Itu rencana. Sekali Pak ya kaitannya dengan solusi yang Bapak terapkan tadi. Terus kira-kira rencana utama Bapak untuk mencapai tujuan tersebut apa? Rencana yang prioritas bagi saya adalah bagaimana saya menyusun pembelajaran tersebut, baik itu modul ajar, media pembelajaran, ataupun lain-lainnya termasuk LKPD dan sebagainya. Itu di awal akan saya susun terlebih dahulu, kemudian saya akan coba berdiskusi, saya coba minta masukan saran dari teman sejawat, termasuk juga saya akan meminta masukan dari wakil kepala sekolah bidang akademik. Itu yang strategi pertama yang akan saya lakukan. Strategi lanjutannya apa Pak kira-kira?
Untuk strategi lanjutannya, saya akan melaksanakan proses pembelajaran dengan meminta rekan sejawat bersama saya mengamati kerja saya, mengamati pembelajaran saya di kelas, kemudian memanfaatkan IT dari yang saat ini berkembang, yaitu virtual laboratory. Anak-anak akan saya ajak untuk praktik secara virtual agar motivasi belajarnya akan semakin meningkat. Oke, bagus sekali strategi yang Bapak terangkan tadi. Terus kaitannya dengan komitmen yang Bapak lakukan untuk melakukan rencana tersebut. Untuk berbicara komitmen, saya berusaha menjaga komitmen ini dengan teguh, artinya harus kontinu dalam hal melakukan perbaikan. Untuk menjaga komitmen tersebut, saya berharap anak-anak muda, rekan sejawat, wakil kepala sekolah kami untuk bisa membersamai setiap yang saya lakukan. Artinya saya membuka ruang-ruang untuk berdiskusi, saya membuka ruang untuk kritik dan saran, baik itu secara langsung maupun mereka bisa juga mengkritisi saya melalui pesan WhatsApp ataupun yang lainnya. Seperti itu yang saya lakukan. Bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah kegiatan tersebut? Tindak lanjut yang paling utama yang saya lakukan yaitu refleksi. Nah, karena dengan refleksi itu kita akan melihat setiap yang kita lakukan, yang sudah kita lewati, berharap ada masukan, ada saran, ada kritik, ada perbaikan ke depannya. Nah, ini yang paling penting bagi saya adalah refleksi. Nah, setelah adanya refleksi, saya akan melakukan sebuah evaluasi untuk mencari solusi yang terbaik terhadap kendala-kendala saya hadapi saat. Baiklah Pak, kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah, dengan kita berbicara, kita berbincang, kita berdiskusi, alhamdulillah saya lebih lega. Artinya dengan kita berkomunikasi seperti ini ada makna khusus bagi saya, yaitu permasalahan yang saya hadapi akan sedikit terurai pada saat kita sedikit berbagi dengan yang lainnya. Seperti itulah kira-kira itu yang saya rasakan. Ini cukup luar biasa senang karena sudah mendapatkan gambaran-gambaran bagaimana mengatasi setiap permasalahan yang saya lakukan. Oke, saya rasa Bapak jauh lebih tenang dan bersemangat hari ini kaitannya dengan hasil dari pertemuan kita. Terus mudah-mudahan implementasi yang Bapak lakukan kaitannya dengan strategi yang Bapak terangkan tadi dapat berjalan dengan maksimal dan nantinya bisa berbagi dengan saya hasil dari rencana-rencana Bapak, sehingga saya juga bisa mengikuti apa yang Bapak rencanakan. Baik Ibu, terima kasih atas segala waktu. Insya Allah mudah-mudahan setiap apa yang saya kerjakan akan saya konfirmasikan kepada Ibu. Saya akan tetap meminta masukan baik itu nanti RPP ataupun yang lainnya yang sudah saya susun, tetap akan saya konsultasikan terlebih dahulu dengan Ibu sebelum saya melaksanakan. Seperti itu kira-kira Bu. Terima kasih Pak Aziz ya, kaitannya dengan pertemuan hari ini. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Indah, bagaimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah baik. Oh ya Bu Indah, saya amati sepertinya Bu Indah sedang merasakan sesuatu yang tidak bersemangat. Saya tuh lagi bingung. Masalahnya saya tuh kemarin habis disupervisi sama kepala sekolah, tapi saya tidak menggunakan buku teks dalam belajar. Lalu kira-kira apakah tujuan dari rencana Bu Indah untuk melaksanakan untuk mengatasi hal tersebut? Karena sudah disupervisi tadi, lalu kira-kira apa rencananya? Kemarin tuh bincang-bincang dengan kepala sekolah. Saya kan menggunakan metode pembelajaran yang variasi bisa, tapi salahnya saya itu tidak menggunakan teks dalam belajar. Inilah yang jadi masalah saya. Kalau kedepannya saya pengen menggunakan teks sesuai dengan saran Bapak.
Kira-kira apa saja yang kekuatan yang sudah Ibu miliki untuk mencapai hal tersebut? Saya sih sebenarnya udah bilang sama kepala sekolah kalau eh, menurut saya nggak masalah sih tidak menggunakan buku teks. Kan saya tetap mengacu pada kurikulum. Tapi ya bagaimana lagi kalau misalnya memang acuan kurikulumnya seperti itu, menggunakan buku teks dan saya akan menggunakan buku teks. Nah, kira-kira menurut Linda, apakah yang menjadi hambatan untuk mencapai hal tersebut? Hambatannya di perpustakaan itu kan tidak ada tuh untuk pengadaan buku kurikulum baru. Jadi rencana saya mungkin minta kepala sekolah untuk menyediakan atau memfasilitasi pengadaan buku teks atau saya print sendiri atau mengcopy banyak untuk anak-anak gitu. Oke, lalu kalau menurut Bu Linda nih, apakah Bu Linda punya cadangan atau opsi lain untuk mengatasi hal tersebut jika memang yang sudah direncanakan tadi tidak bisa berlangsung? Saya pengennya bikin buku ajar Bu, sesuai dengan kurikulum Merdeka kan harusnya seseorang itu kan punya buku ajar Bu. Jadi dengan buku ajar itu saya berbagi materi dengan anak-anak sehingga acuannya juga tetap kurikulum, tidak harus buku teks yang diadakan oleh pemerintah gitu. Lalu upaya apa yang sudah Ibu lakukan untuk melaksanakan hal tersebut, untuk membuat buku ajar tersebut? Mungkin melakukan MGMP dengan rekan sejawat ya, sesama PPKN sebagai peserta khususnya jenjang SMK. Kalau misalnya ada kemungkinan dia jenjang SMA karena materinya sama aja dengan SMA maupun SMK. Lalu kira-kira nih Bu Linda, apa saja yang harus diperhatikan untuk melaksanakan rencana yang sudah Ibu Linda buat? Dengan rekan sejawat ya, sesama PPKN sebagai peserta khususnya jenjang SMK. Kalau misalnya ada kemungkinan dia jenjang SMA karena materinya sama aja dengan SMA maupun SMK. Lalu kira-kira nih Bu Linda, apa saja yang harus diperhatikan untuk melaksanakan rencana yang sudah apa saja yang harus dilakukan? Yang saya lakukan selain itu mungkin saya menggunakan buku elektronik ya Bu ya, buku elektronik di mana di dalam buku elektronik itu bisa dibuka sendiri oleh siswa di rumah gitu selain di sekolah. Oke, lalu kira-kira menurut Bu Linda, apakah komitmen yang akan Ibu buat untuk melaksanakan rencana tersebut? Konsisten sih melaksanakan itu agar di supervisi selanjutnya saya tidak mengalami kendala masalah lagi. Lalu bagaimana tindak lanjut yang akan Bu Linda lakukan setelah ini? Nah, tindak lanjutnya saya akan menemui kepala sekolah dan saya akan mengajukan rencana-rencana saya supaya Bapak kepala sekolah tidak ragu lagi dengan kemampuan saya dalam mengajar. Apakah sekarang Bu Linda sudah merasa lega atas permasalahan yang tadi Bu Linda rasakan? Alhamdulillah sudah cukup lega Bu Ria. Terima kasih ya Bu Ria ya sudah membantu saya dalam menemukan permasalahan dalam pendidikan saya. Sama Bu Linda, semoga harapannya nanti ketika sudah dilaksanakan, Bu Linda bisa berbagi kepada saya tentang apa yang sudah Bu Linda laksanakan. Insya Allah saya akan berbagi dengan Bu Ria terkait dengan hal yang saya lakukan ini. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama Bu Linda. Assalamualaikum Bu Ria, apa kabarnya Bu Ria? Waalaikumsalam Pak Aziz, alhamdulillah baik.
Bagaimana kabar Pak Aziz? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Aziz. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Aziz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kondisi kami juga baik. Mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya, Bu Ria, ya. Baik, seperti yang kita rencanakan, Bu Ria, kira-kira apa rencana pertemuan kita pada hari ini? Begini Pak, jadi pada hari ini saya ingin berkonsultasi mengenai saya dalam mengajar, karena saya merasakan bahwa saya harus meningkatkan kompetensi saya untuk dalam pengajaran Pak. Sekarang sudah ada rencana apa saja yang Ibu buat? Nah, jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya untuk mengajar, terutamanya dalam menggunakan media sebagai dalam pengajaran. Jadi mungkin saya akan menggunakan beberapa media untuk meningkatkan kompetensi saya, Pak. Baik. Kemudian dari pertemuan ini tujuan akhir yang diharapkan? Tujuan akhir saya berharap nanti saya bisa menemukan media atau strategi yang pas sehingga dalam mengajar siswa jadi tertarik dan juga lebih bersemangat untuk belajar bahasa Inggris. Baik. Kemudian untuk menunjang tujuan tersebut, menurut Ibu Ria, kesempatan yang seperti apa yang Ibu miliki? Kalau untuk menunjang hal tersebut, Pak, terutamanya dalam meningkatkan kompetensi tadi, karena basicnya adalah menggunakan media, jadi saya akan melakukan beberapa cara, salah satunya juga mengeksplor media yang sekiranya bisa digunakan untuk pemanfaatan belajar bahasa Inggris di kelas. Baik, Ibu. Kalau seandainya misalkan kita skalakan kemampuan atau kompetensi yang kita miliki antara 1 sampai 10, menurut Ibu Ria sendiri, Ibu di posisi berapa kompetensi tersebut? Untuk di kompetensi tersebut, karena saya masih harus meningkatkan, berarti mungkin di 8. Baik, kalau sudah berada di 8 sudah cukup lumayan. Artinya Ibu punya kekuatan-kekuatan yang bisa menunjang dari tujuan tersebut. Boleh sedikit berbagi kekuatan apa saja yang Ibu miliki untuk menunjang tercapaian tujuan yang Ibu rencanakan? Nah, kalau dari saya, Pak, rencananya saya punya beberapa metode atau game-game yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran bahasa Inggris seperti MK Play, Kahoot, Quizzes. Nah, harapannya media-media itulah yang bisa membantu saya untuk meningkatkan semangat belajar anak untuk lebih bersemangat dalam pembelajaran bahasa Inggris. Luar biasa yang Ibu sampaikan, artinya untuk IT Ibu sudah lumayan menguasai. Kemudian kalau kita berbicara hambatan ataupun tantangan yang akan kita hadapi ke depan menurut Ibu sendiri? Kalau untuk hambatan sendiri, Pak, karena di beberapa kelas WiFi tidak tersedia. Nah, mungkin di jaringan internet siswa itu yang menjadi salah satu hambatan keterlancaran pembelajaran di kelas nantinya. Baik, kalau seandainya nih, kalau kita kan sudah sedikit mulai mendeteksi atau mengidentifikasi dari hambatan-hambatan yang akan kita alami. Nah, kemudian adakah sebuah strategi atau rencana yang akan Ibu susun? Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut, jadi mungkin saya akan menyediakan game yang tidak berbasis pada teknologi. Seperti mungkin akan ada Snake and Ladder, jadi itu adalah permainan ular tangga yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Jadi tidak ada internet. Adakah yang lebih diprioritaskan dari strategi atau rencana yang Ibu susun? Yang lebih diutamakan adalah ketercapaiannya pembelajaran bahasa Inggris yang meningkatkan kosakata. Jadi dalam pembelajaran tersebut, kalaupun tidak ada teknologi, harapannya metode yang saya gunakan atau strategi Snake and Ladder tadi bisa meningkatkan kompetensi siswa dalam peningkatan kosakata siswa. Artinya ada hal yang harus lebih diperhatikan menurut Ibu. Hal apa saja yang harus diperhatikan? Media terutama, karena itu yang akan sangat berpengaruh di kelas. Yang kedua adalah fasilitas yang dimiliki siswa, termasuk dengan kamus yang dimiliki siswa. Biasa yang sudah disusun, direncanakan, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang menjadi hambatan dari proses, Ibu sudah ada gambaran untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, baik, selanjutnya untuk menjaga
keberhasilan atau ketercapaian dari tujuan dan butuh sebuah komitmen. Menurut Ibu, bagaimana komitmen Ibu menjaga tercapaian tersebut? Untuk mencapai komitmen tersebut, pastinya nanti saya juga akan melibatkan guru rekan selama guru bahasa Inggris. Jadi nanti mungkin akan berdiskusi juga lebih lanjut tentang hal ini dan juga akan meningkatkan diri saya tentang pengalaman media tersebut. Harapannya nanti akan bisa tercapai di pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian untuk menjaga komitmen Ibu, selain Ibu melibatkan teman sejawat dari bahasa Inggris, adakah yang lain atau siapa saja yang mungkin selain guru bahasa Inggris tadi untuk menjaga komitmen Ibu agar tetap konsisten dalam melaksanakan yang sudah Ibu rencanakan? Saya akan menemui wakil kepala sekolah bidang kurikulum terutama, jadi nanti mungkin akan berkoordinasi lebih lanjut kepada beliau agar bisa mungkin memonitoring atau juga bisa melaksanakan supervisi sehingga pembelajaran akan menjadi lebih baik lagi. Baik, tindak lanjut selanjutnya setelah semuanya berjalan kemudian berproses, tindak lanjut selanjutnya yang akan Ibu lakukan yang dilaksanakan. Terdekat, menyiapkan terlebih dahulu materi, media, lalu mempraktekkan di kelas dan berkoordinasi lagi dengan pihak-pihak terkait. Baik, kalau seandainya ini Ibu misalnya kita berikan sebuah tantangan, ya, sebesar apa tanggung jawab itu untuk mencapai tantangan tersebut? Mungkin kalau kita ambil skala 9,5, jadi akan meningkatkan tanggung jawab saya terhadap hal yang sudah akan saya lakukan. Baik, Ibu, terima kasih, luar biasa rencana, gagasan, ide, kemudian strategi yang mungkin Ibu susun untuk mencapai dari apa yang menjadi tujuan utama. Bincang-bincang kita pada hari ini tentu sudah sedikit mengurai permasalahan yang Ibu hadapi. Menurut Ibu bagaimana yang kita lakukan pada saat ini? Iya, diskusi hari ini saya merasa lebih lega, lebih tenang dan juga mendapatkan solusi atas permasalahan yang mungkin tadi saya masih sedikit bingung, ragu dan akhirnya saya menjadi tercerahkan pada hari ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Ria. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang bisa berbagi, sharing ataupun berdiskusi hal-hal penting yang bisa menjadikan pembelajaran kita ke depannya lebih baik. Baik Bu Ria, untuk sementara saya kira cukup dulu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan semua rencana yang dilaksanakan akan tercapai dengan optimal. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.